Nah, misalnya tentang free will tadi ya. Kalian bisa explore di sini. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang kosmologi ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang penciptaan manusia. Ya, menurut Maximus. Ini bisa kelihatan ya. Nah, teks yang kita mau pelajari atau buku yang kita mau bahas ini dari Maximus tentang penciptaan manusia. Ya. Seperti Bapak gereja yang lainnya, Maximus mengajarkan manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Oke. Kita coba lihat di sini ya. Nah, komposit manusia itu adalah dikotomis istilahnya, atau tubuh dan jiwa. Tapi kadang dia pakai istilah juga yang disebut sebagai spirit atau nous, sehingga jadi trikotomi. Ya. Coba kita buka halaman buku ini, halaman 53 sampai 54. Lima tiga sampai 54 ya. Ini kalau kita baca, if you distract intellect from its love for God and concentrate it not on God but on some sensible object, you differ so that you value the body than the soul. Nih, ada the body and the soul. Nah, ini adalah komposit manusia, ada tubuh dan jiwa. Ya. Tapi kalau kita baca halaman 105, nah, Maximus menambahkan ada satu lagi yang dia sebut sebagai intelek di sini. Ya. Oke, kita baca di ini ya. If you want to be a just person, assign to each aspect of yourself, to your soul, and your body. Jadi dikotomi, ya kan? Nah, terus dia katakan di sini ada satu namanya aspect of yourself. Oke. Nah, aspek yourself itu maksudnya komposit tubuh kita yang terdiri dari apa? Jiwa dan tubuh. Nah, jiwa itu punya namanya 3 aspek lagi. Oke, 3 fakulti dari jiwa, yaitu intelligent, ini aspek rasio atau pikiran dari jiwa, ya. Tugasnya apa? Spiritual reading, contemplation, and prayer.
So, your soul di sini punya 3 aspek atau 3 faculty, intelligent, ya, untuk masalah-masalah rohani, doa, kontemplasi, itu intelligent. Lalu yang kedua, insensitive aspek, ini berkaitan dengan masalah kasih, benci, ya, jadi lebih kepada perasaan. Jadi kasih kepada Allah, benci kepada dosa. Nah, itu insensitive aspek. Nah, yang ketiga ini adalah desiring aspek. Desiring aspek itu berarti aspek dari nafsu atau keinginan. Nah, ini berkaitan dengan nafsu-nafsu di dalam jiwa. Ya. Nah, ini berkaitan misalnya dengan keinginan tubuh seperti akan makanan, pakaian, keinginan-keinginan yang lain itu berkaitan dengan desiring. Nah, ini 3 aspek dari fungsi dari jiwa. Ya. Oke. Tapi kalau kita baca misalnya dari Maximus, ya, dia tambahkan ada namanya aspek selain soul and body, dia tambah satu lagi yang disebut dengan intelek. Bukan intelligent ya, tapi intelek. Intelligent itu aspek of the soul yang berkaitan dengan rasio, konsep, gagasan, ide ya. Nah, yang ketiga dia tambahkan ini adalah di intelek yang biasa kita sebut dengan istilah nous. Jadi kata kalau di dalam Filokalia kamu ketemu kata intelek itu maksudnya adalah nous. Ya. Coba kita lihat kalau kalian lihat di glosari ini penting ya kita perhatikan glosari tentang intelek. Nah, intelek ini artinya nous. Oke. Nah, kalau kalian sudah pernah ikut kuliah saya sebelumnya sudah ngerti ya tentang nous itu apa. Nah, nanti kita pelajari menurut Maximus itu apa. So, jadi kalau dia trikotomi itu Maximus menambahkan satu lagi yang disebut sebagai nous. Ya. Tapi apakah manusia itu sebetulnya dikotomi atau trikotomi? Nah, Bapak Gereja pakai dua-duanya. Seperti Rasul Paulus dia pakai tubuh, jiwa dan roh, ya kan? Origen, Gregory dari Nisa, Evagrius, semua Bapak Filokalia itu pakainya tubuh, jiwa dan nous atau kadang disebut sebagai roh. Ya. Nah, tapi sebetulnya nous ini atau intelek ini adalah satu hal, satu fakulti dari jiwa. Makanya ada yang mengatakan itu mata dari jiwa. Itulah nous. Jadi dia bukan satu eksistensi sendiri, tetapi sebetulnya bagian dari jiwa. Jadi ini bukan metafisik ya, pembedaan metafisik. Tapi seperti menjelaskan berbagai elemen dari keberadaan manusia saja. Ya. Nah, jadi sebetulnya manusia ya sebetulnya terdiri dari tubuh ini, komposit tubuh ya berarti dari alam, maka manusia tidak bisa hidup tanpa energi dari alam. Ya, misalnya dunia ini sekarang sedang krisis pangan. Benar ya? Pangan itu adalah hasil dari bumi. Ya kan? Pangan itu ketika dikonsumsi oleh manusia menghasilkan energi untuk menopang hidup tubuh. Oke, jadi kalau krisis pangan ini terancam punah nih manusia karena manusia nggak bisa bertahan hidup tanpa energi dari bumi atau pangan tadi. Ya sih? Nah, energi dari bumi
itu menopang kehidupan tubuh. Sebab apa? Tubuh berasal dari bumi. Nah, itu kompositnya. Komposit itu berarti bahan tubuh itu dari mana? Dari tanah. Ya kan? Makanya kalau kita cek tubuh kita itu ada mineral, ada zat besi, ya, ada kalau tulang kita itu dari kalsium, ya itu juga ditemui nanti di tumbuh-tumbuhan, di hewan gitu ya. Tubuh kita ada protein, di alam tubuh kita ada fosfor, ada zat-zat mineral lainnya itu ditemukan di alam karena memang kita berasal dari sana. Sehingga itu harus ditopang oleh energi yang sejenis. Ya. Nah, kalau kita kurang kalsium, tubuh kita kurang kalsium atau kurang zat besi, itu tubuh kita bisa sakit. Nah, ini harus ditopang dengan ya kita misalnya minum obat. Obat itu dari mana? Dari zat-zat yang dibuat itu, dari herbal misalnya dari tumbuhan atau zat-zat yang disintesis ya secara kimia. Oke. Oke, ya, tapi semua bahan itu berasal dari bumi. Mau dia kimia, mau apapun, itu adalah hasil dari bumi. Alright? Untuk menopang hidup tubuh kita. Nah, tapi komposit yang kedua adalah jiwa. Jiwa itu berasal dari nafasnya Allah. Ya, atau energinya Allah. Nah, kemarin kita udah bahas nih tentang logos dan logoi. Ya. Nah, kita adalah logoi yang merupakan efek dari logos. Logos itu adalah energinya Allah yang mencipta melalui Roh Kudus. Jadi kita adalah logoinya. Nah, makanya kita kalau berasal dari logos, berasal dari energi dari logos itu, jiwa nggak bisa hidup tanpa logos. Sama seperti buah nggak bisa hidup tanpa menempel pada pohon. Ya. Nah, kita lihat sebentar tentang logos dan logoi ini. Ya. Halaman 139-40 ya. Ini ada kutipan Maximus yang menarik. 139 sampai 40. Nah, ini bukunya. Nih. Ya. Nanti saya kasih bahannya. Ini bahannya ada di sini ya, di buku pegangan semua di sini. Oke. Kalian tinggal perlu konsepnya aja, pahaminya aja. Tidak bisa mengetik semua kata-kata saya, tapi get the concept. Ya, belajar doktrin itu kan belajar konsep. Konsep orang nih. Konsep Allah tentang manusia itu kayak gimana. Ini yang dicoba sekarang saya jelasin. Misalnya lewat Bapak Maximus ini. Ya. You get the concept. Pahami dulu konsepnya. Nah, ini ya. Ini tentang penciptaan lagi. 139 mana ya? Nah ini. The logos of God like a grain of mustard seed. Firman Allah, logos Allah itu seperti biji sesawi. Ya, perumpamaan biji sesawi Matius 13 ayat 31. Sebelum bertumbuh atau sebelum ditanam, biji itu sangat kecil. Tetapi ketika dia tumbuh besar, maka akhirnya menjadi hinggapan banyak burung-burung. Ya kan? Kalau kita baca perumpamaan itu ya. Nah, ini maksudnya apa? Kita lihat di sini. Ini maksudnya contoh Maksimum melihatnya ini tentang penciptaan termasuk manusia di sini. Ya. Kebaca ini.
Ya. Nah, penciptaan itu adalah kehendak Allah yang bebas dan benevolence, bebas, kehendak Allah yang bebas tadi, ya, free will Allah tanpa ada paksaan siapapun yang memaksa Allah itu mencipta, terus kerelaan Allah dan benevolence Allah, kasih Allah dan hikmat Allah, ya. Nah, yang mencipta tadi dikatakan apa di sini? Logosnya Allah, ya, the logos of God. Nah, the logos of God itu dikatakan is all the principles or inner essence of all things are embraced by the logos, but the logos is not embraced by any sorry ini 140 ya. By anything, yeah. Hence the Lord has said that he who has faith as a great master can move mountain by word of command. Nah, artinya gini. Logos itu sang penciptanya, logoi itu ciptaannya, itu bisa dibandingkan seperti pusat lingkaran sebagai sumber tak terpisahkan dari semua jari-jari yang memanjang. Jadi kalau dikatakan embrace, jadi kayak logos of God itu mengayumi semua logoinya. Ya. Gitu. Atau kayak seperti dia adalah pusat lingkaran yang tidak terpisah dengan jari-jari. Kalau kita roda, lihat ada pusatnya, ada jari-jarinya kan. Nah, jari-jarinya itulah logoi, pusatnya itulah logos. Ya. Jadi prinsip ini menunjukkan bahwa logoi, prinsip-prinsip dari makhluk ciptaan, berpusat pada logos, dan logos adalah pusat pemersatu seluruh ciptaan. Karena hubungan antara logos, sang firman pencipta, dan logo yang diciptakan. Jadi di sini apa? Logos itu adalah pusat pemersatu seluruh ciptaan. Seperti tadi, pusat roda menjadi pusat dari jari-jari yang ditarik dari pusat tersebut. Ya. Nah, lalu Masimus bilang, melalui kontemplasi dalam roh, kita dimampukan untuk melihat logos dalam logoi penciptaan. Misalnya lewat kontemplasi akan tubuh kita atau jiwa kita. Maka kita bisa diajak bisa melihat sang logos itu. Jadi sebetulnya kita nggak usah jauh-jauh cari Allah itu ada di mana, ada di dalam ciptaan Dia. Termasuk ada di dalam jiwa kita karena jiwa ini ciptaan Dia. Ya, itulah sebabnya Bapak Gereja mengajarkan kita untuk masuk merenung sampai kedalaman jiwa kita. Untuk apa? Melihat logos. Ya. Nah, dalam bahasa Alkitab, perumpamaan Tuhan Yesus tentang biji sesawi. Mas Yesus mengatakan bahwa logoi bertengger seperti burung di cabang-cabang dari pohon logos yang besar. Jadi ciptaan itu seperti tadi burung-burung yang datang bercabang, yang datang bertengger di cabang-cabang pohon logos yang besar itu. Sehingga mereka semua ada di dalam persekutuan dengan Kristus. Dan di sini dimampukan untuk melihat logoi dunia makhluk yang berbeda-beda dalam terang dan hubungan integral mereka dengan Sang Logos. Ya, nah melalui persepsi tentang dunia berdasarkan logos dan logo ini maksudnya menyoroti bahwa Allah bermaksud menciptakan dunia makhluk yang berbeda. Dan mereka disatukan melalui hubungannya dengan logos. Dan alam yang diciptakan itu dinamis atau energik berdasarkan sifatnya dan hubungannya dengan Sang Pencipta. Ya, jadi misalnya manusia. Lalu ada tumbuhan, ada segala macam makhluk yang lain. Nah, setiap itu dinamis dan energik, tapi tidak bisa lepas dari Sang Logos. Ya. Nah, sehingga di sini
Sehingga sang logos itu tidak pernah lepas dari logoi di dalam ciptaan, dia selalu tinggal di dalam seluruh ciptaannya. Logoi berasal dari logos, seperti pancaran sinar matahari berasal dari matahari. Ya, logos adalah pusaran dari seluruh logoi. Sehingga ini menjadi semacam seperti keselamatan manusia juga. Di mana manusia mesti menyatu dengan logos itu, sebab kita ini adalah logoi yang berasal dari logos. Makanya kalau dalam Yohanes itu kan banyak dijumpai ya. Siapa yang ada di dalam aku di dalam dia, maka dia akan diselamatkan, ya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Karena memang kita tidak bisa lepas dari logos. Nah, sini menurut Maximus kita menemukan gagasan bahwa segala sesuatu di alam semesta memiliki maknanya dalam logos atau prinsipnya sendiri. Tetapi semua logos ini membentuk satu kesatuan yang koheren karena mereka semua berpartisipasi dalam satu logos Allah, Sang Logos, atau firman Allah yang berinkarnasi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Maximus sering mengulangi begini, satu-satunya logos adalah banyak logoi. Dan banyak logoi adalah satu logos. Jadi satu logos, banyak logoi, atau banyak logoi, satu logos. Artinya, bahwa makna alam semesta dapat ditemukan di dalam Kristus, dari mana ia mengembangkan gagasan tentang Kristus kosmik, ya, dan itu nanti dirayakan di dalam liturgi kosmik. Oke, nah logos pusaran dari seluruh logoi, ya, sehingga setiap makhluk menemukan maknanya dalam kodratnya. Dalam apa adanya dimaksudkan untuk menjadi, sebagaimana didefinisikan oleh logos keberadaan. Logos keberadaan ini tidak dapat diganggu-gugat. Makna semua makhluk diciptakan di sini untuk banyak logoi adalah satu logos. Jadi keberadaan kita itu adalah logoi yang akan diciptakan memiliki satu kepenuhannya atau kodratnya. Karena kita adalah logoi. Nah, kodrat kita itu adalah berpartisipasi di dalam logos Allah. Gitu. Jadi manusia diciptakan memang bukan untuk binasa, tetapi untuk berpartisipasi di dalam logos Allah. Karena kita adalah logoi yang tidak terpisah dari logos. Ya, maksudnya begini. Logoi dalam ciptaan ini bisa dikatakan seperti rahmat yang tercipta. Ya. Rahmat yang tercipta. Oke. Nah, yang dimaksud dengan rahmat yang tercipta itu bukan rahmat yang tidak tercipta, tapi rahmat yang tercipta itu seperti efek dari rahmat yang tidak tercipta. Ya, sama seperti kalau kita katakan rahmat atau energi ilahi haruslah tidak tercipta karena energi harus sebagaimana kodrat. Seperti jika kita melihat ria air di permukaan kolam, hasil dampak lemparan batu, kita mengatakan itu batu. Tanpa memaksudkan sama sekali bahwa air adalah batu. Jadi kalau kita misalnya ya lempar batu, lalu kita mengatakan itu batu, padahal itu sebetulnya adalah percikan air. Tapi kita nggak mengatakan air itu adalah batu. Ya, atau seperti kita melihat coretan di dinding hasil seseorang, lalu kita berkata itu si Anu. Tanpa kita mengatakan bahwa bekas grafik pensil di dinding itu adalah si Anu. Nah, ini sama juga mengatakan kita adalah rahmat yang tercipta, energi yang tercipta dalam wujud sebagai jiwa. Tapi kita tidak mengatakan jiwa itu adalah Allah gitu, atau yang yang tak tercipta, enggak. Jadi ini kayak semacam efek ya. Sehingga di sini hubungan antara logoi, ciptaan dan Allah ini bukan bersifat kodrati ataupun hipostatik, tapi sifatnya energetik. Nah, jadi manusia itu kan tubuh dan jiwa. Tadi saya katakan tubuh itu adalah energi dari bumi. Ya, bumi itu tercipta, energi dari yang tercipta. Nah, kita tahu bumi itu tercipta dari
energi yang tidak tercipta. Jadi waktu Allah mengatakan, jadilah Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, waktu bumi itu terbentuk, itu adalah energi dari Allah yang tercipta dalam wujud bumi. Nah, lalu Allah membentuk kita dari debu dan tanah menjadi tubuh kita, itu adalah bersifat energetik. Jadi bukan bersifat kodrati. Bisa paham ya? Jadi kalau kita adalah logoi ciptaan Allah, manusia itu secara jiwa memang jiwanya nggak bisa mati karena energi Allah. Tapi energi yang tercipta berasal dari efek dari energi yang tidak tercipta. Ya, sama seperti kita kena pancarannya gitu. Ya. Oke. Nah, jadi ini lebih tepat efek dari energinya. Semua logoi ada awal dan akhir atau tujuan. Semua masing-masing ciptaan menurut kodratnya itu ada di dalam Allah yang kekal. Tetapi semua logoi itu ciptaan, bukan Allah. Sebab semua ciptaan ada di dalam Allah yang kekal, ada di dalam ruang waktu itu, berada di dalam kekekalan di dalam Allah. Jadi kalau kita adalah logoi, berarti kita itu sebetulnya ada di dalam kekekalan Allah, dalam logos tadi. Seluruh ciptaan alam semesta ini ada di dalam namanya logos tadi. Nah ini sesuatu yang ini ya, kosmik dari, ada kosmologi dari Maximus ya. Kita sekali lagi, semua logoi itu ciptaan, semua logoi itu ciptaan, tapi bukan Allah. Ada di dalam Allah, ada di dalam kekalan, di dalam ruang dan waktu, berada, ruang dan waktu itu sendiri berada dalam kekalan, dalam Allah. Nah, ini kira-kira pengertian logos dan logo ya. Nah, jadi kita kembali ke sini tentang jiwa tadi. Jadi kalau jiwa itu berarti adalah pancaran atau efek dari energi yang tidak tercipta, itu jiwa manusia. Ya. Oke, nah kita tadi kembali ke dikotomi dan trikotomi. Itu tadi istilah trikotomi, ada dikotomi itu ada jiwa dan tubuh. Kalau dia trikotomi ada tambahan satu lagi namanya intelek atau nous. Ya. Nous ini kalau menurut Filokalia ini adalah mata dari jiwa. Ya, atau istilahnya subjek yang berpikir. Atau subjek spiritual dari jiwa. Jadi kenapa kok jiwa itu bisa mengenali Allah? Nah, itu karena ada nous. Ya. Kemudian tubuh itu kok bisa bergerak ke sana kemari karena ada jiwa. Oke? Tubuh itu kok bisa hidup, bergerak, bertumbuh karena ada jiwa. Lalu jiwa itu kok bisa mengenal Allah, mencari Allah, berdoa, karena ada nous. Ya, gitu. Sehingga di sini Maximus mengatakan yang ditekankan itu adalah jiwa lebih baik daripada tubuh. Jadi kita hidup harus mencari jiwa kita. Ya, jiwa itu lebih baik daripada tubuh karena jiwa yang menentukan. Nah, nanti kita akan pelajari setelah manusia jatuh ke dalam dosa, terbalik nih, tubuh yang menentukan, bukan jiwa lagi. Nah, secara kodrati jiwa yang harus menentukan, ya. Oke, tapi bukan berarti tubuh itu
dianggap nggak penting. Atau tubuh itu disiksa aja kalau begitu. Supaya jiwa ini tidak binasa. Sehingga zaman dulu kan timbul latihan-latihan yang ekstrim ya. Mengekang tubuh itu sedemikian kuat. Misalnya kalau tubuhnya menginginkan seorang perempuan atau menginginkan makanan enak, tubuhnya itu benar-benar dicambuk. Ya, kalau matanya udah melihat yang nggak benar, matanya itu dicungkil atau ya pokoknya disiksa secara tubuh. Ya, nah itu asketis yang ekstrim kita tidak menyaranin. Nah, Maximus juga mengatakan begini, manusia tidak bisa hidup kalau tanpa tubuh. Sehingga memang tubuh dan jiwa itu udah sepasang kekasih yang tidak boleh dipisahkan. Ketika terjadi pemisahan, manusia itu terpecah gitu. Ya. Jadi nggak bersatu lagi. Maka sebetulnya kematian ketika jiwa terpisah dari tubuh, kematian itu adalah sebuah benalu atau sebuah kekalahan. Dan itu adalah dikatakan Rasul Paulus itu upah dosa. Ya, akibat dosa kematian. Berarti akibat dosa itu adalah manusia jadi tidak utuh.